Pada suatu hari, terdapat dua mahasiswi yang sedang duduk santai di taman, yaitu Ima dan juga Padia. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Ternyata dia adalah salah satu mahasiswi teman mereka juga, yaitu Yanti. Dia datang dengan terburu-buru. Apa yang terjadi ya? Guys, ada kabar hot banget loh. Kabar apaan tuh? Korupsi loh yang makin menjadi-jadi aja di Indonesia. Iya tuh, kayak nggak kelar-kelar masalah korupsi doang. Tapi korupsi itu cuma dari uang rakyat aja. Menurut yang aku tahu, UUD pengertian korupsi yang bunyinya di UU nomor 31 tahun 1999, korupsi itu tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri ataupun orang lain yang merugikan negara. Dan tahu nggak apa yang lebih bohongnya? Apaan tuh? Kalau orang yang korupsi ada di pemerintah, kita sebagai masyarakat juga terkena dampaknya. Kayak uang pendidikan sama rumah sakit malah hilang gitu sama koruptor. Wah, parah banget sih ini. Nah, kalau kita ke perpus aja tentang mencari tahu korupsi yang lebih lanjut. Boleh? Ayo. Setelah ketiga mahasiswi itu membahas tentang korupsi, mereka ingin mengetahui lebih lanjut tentang korupsi yang sudah ada di Indonesia. Dan sampailah mereka ke perpustakaan, yaitu Gudang Ilmu. Ada Amel. Kalian lagi ngapain? Mau nyari pengangguran juga sih ya? Enggak, kita lagi nyari tentang korupsi aja. Kita sebagai mahasiswa harus tahu berpikir kritis tentang korupsi ini. Oh, itu kebetulan banget ya, aku lagi lihat IPK Indonesia. IPK itu apa? IPK korupsi. Kok ini naik bukannya skor korupsi banyak ya sekarang di Indonesia? Iya, itu pada masa SBY. Lihat deh teman-teman. Ini awalnya tingkatnya dari 17 sampai ke 38 IPK-nya. Ngalahin Cina loh. Ih, keren banget. Pada masa SBY bisa naik gitu. Walaupun ya pada masa SBY ini IPK-nya naik, masih ada aja loh kasus korupsi besar di Indonesia pada saat itu. Lah, kok bisa? Padahal kan udah naik banget. Iya, nama kasusnya itu kasus Bank Senturi. Oh, yang melibatkan Budiono itu kan? Betul. Siapa sih? Dari yang baca di artikel, Budiono itu tuh gubernur Bank Indonesia, terus juga jadi wapresnya SBY. Ih, keren banget. Masa wapres korupsi uang rakyat, parah gak sih? Betul, makanya nih kita sebagai mahasiswa harus nyari tahu tentang sejarah korupsi dan nyari solusi korupsi ini. Dan berakhirlah mereka menjadi 4 mahasiswi yang sedang berpikir kritis bagaimana mencari solusi dari permasalahan korupsi yang sudah ada di Indonesia. Ini, kalian ada kepikiran nggak gimana cara memberantasnya? Menurut aku sih pertama-tama kita tuh harus tahu kalau kayak lembaga anti korupsi seperti KPK, polisi, dan jaksa itu harus bebas dari politik. Terus anggaran harus transparan agar bisa diakses dan diawasi oleh masyarakat. Dan pelapor korupsi ini semestinya harus dilindungi, jangan malah dibungkam atau didiskriminalisasi. Pendidikan anti korupsi juga penting loh, biar mental itu terbentuk. Karena pendidikan anti korupsi itu bisa datang dari rumah dan juga dari sekolah. Dan pastinya kalau kita pengen pemimpin kita bersih dari korupsi, waktu pemilu kita harus pilih pemimpin yang cara mainnya itu jujur dan bersih, jangan yang suka nyogok. Betul. 그대는 선물입니다